Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan para widya iswara yang hadir bersama kita, baik sebagai coach maupun sebagai panitia dalam rangka pendampingan studi lapangan yang hari ini alhamdulillah kita memulai untuk melakukan seminar terhadap hasil-hasil yang kita dapatkan di pelaksanaan studi lapangan. Kami di kelompok 1 mendapatkan lokus pengamatan kami adalah tentang kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas PMPTSP Kota Surabaya. Alhamdulillah tugas tersebut telah kami laksanakan dan telah kami rampungkan dalam sebuah laporan tugas kelompok yang hari ini akan kita seminarkan. Pastinya dinamika kelompok akan terjadi, tanya jawab dan lain semuanya akan menjadi sesuatu yang diharapkan dari adanya seminar ini, baik dari internal kami maupun dari kawan-kawan kelompok lain, dan spesial pastinya adalah dari para WI kita. Dan khusus untuk materi hasil kerja kelompok kami akan disampaikan oleh Bapak Ahsanur Rahman. Sementara moderatornya nanti akan di-handle langsung oleh Pak Sis. Waktu kami berikan kepada Pak Arman untuk memaparkan hasil studi lapangan kita tentang pelayanan publik di Dinas PMPTSP Kota Surabaya. Surabaya terus bergerak, tumbuh menjadi pusat bisnis di Indonesia, bersaing dengan kota-kota besar lainnya, baik nasional maupun internasional. Untuk mendorong laju pertumbuhan kota, pemerintah Kota Surabaya melakukan beberapa terobosan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi terus didorong untuk memberikan kemudahan. Serta dibangunnya sebuah pusat pelayanan terpadu atau yang disebut dengan Mall Pelayanan Publik untuk memberikan kemudahan dalam pengurusan beragam perizinan. Masyarakat dapat mengurus dokumen perizinan investasi dalam Mall Pelayanan Publik ini. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya langsung masuk pada hasil studi lapangan kami di MPP Kota Surabaya. Pertama, terkait dengan profil penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik pada MPP Kota Surabaya itu didasarkan pada Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 84 Tahun 2021, yang di dalamnya itu termuat visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya adalah melaksanakan pelayanan prima dengan cerdas bagi publik. Nah, dalam visi ini Bapak Ibu terdapat 3 poin pokok yang terkandung, yaitu terkait peningkatan investasi, pelayanan perizinan yang prima, dan penggunaan teknologi informasi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan investasi sangat didukung dengan pelayanan perizinan prima yang akan diberikan kepada perindustrian-perindustrian dalam mengajukan izin investasi di wilayah Kota Surabaya. Nah, berikut adalah deskripsi kinerja organisasi pelayanan publik pada Mall Pelayanan Publik Kota Surabaya. MPP Kota Surabaya adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan badan usaha milik negara atau BUMD dan swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman. Nah, adapun tujuan Mall Pelayanan Publik antara lain, yang pertama adalah memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.
Kemudian yang kedua adalah meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia. Prinsip Mall Pelayanan Publik adalah keterpaduan, akuntabilitas, berdaya guna, aksesibilitas, koordinasi, dan kenyamanan. Nah, selanjutnya keunggulan atau key success factor strategi dan manajemen kinerja pelayanan publik. Strategi manajemen kinerja yang dikembangkan oleh MPP Siola Surabaya adalah framework yang membantu organisasi untuk mengidentifikasi, mengukur, dan meningkatkan faktor-faktor kunci yang menentukan keberhasilannya. Berikutnya adalah keberlangsungan keunggulan strategi dan manajemen kinerja pelayanan publik. Keberlangsungan keunggulan strategi dan manajemen kinerja pelayanan publik pada Mall Pelayanan Publik Surabaya dilakukan beberapa cara, yaitu pertama, MPP Surabaya terus meningkatkan kualitas pelayanannya agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan akurat. Berikut, meningkatkan kepuasan masyarakat. MPP Surabaya terus meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanannya. Hal ini dilakukan dengan melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala dan menetapkan hasil survei tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kemudian, MPP Surabaya juga terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Hal ini dilakukan dengan membuat laporan kinerja secara berkala dan membuka akses masyarakat untuk memberikan informasi dan sasaran. Selanjutnya adalah lesson learned. Lebih lanjut, kita juga dapat menyaksikan bagaimana keberlangsungan keunggulan strategi dan manajemen kinerja pelayanan publik pada MPP Surabaya. Ada beberapa cara yang dilakukan dalam hal keberlangsungan keunggulan strategi dan manajemen kinerjanya, yaitu yang pertama, MPP Siola Surabaya terus meningkatkan kualitas pelayanannya agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan akurat. Kedua, meningkatkan kepuasan masyarakat. MPP Surabaya terus meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanannya. Hal ini dilakukan dengan melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala dan menerapkan hasil survei tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Ketiga, MPP Surabaya terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Hal ini dilakukan dengan membuat laporan kinerja secara berkala dan membuka akses masyarakat untuk memberikan informasi dan saran. Yang berikut, MPP Surabaya juga terus berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi, mengembangkan produk dan layanan baru, serta bekerja sama dengan pihak lainnya. Hal yang tidak kalah penting dari studi lapangan yang dilakukan di Mall Pelayanan Publik Siola Kota Surabaya adalah hasil-hasil yang dapat kita petik atau lesson learned. Terdapat beberapa pembelajaran yang dapat diambil dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik di Kota Surabaya. Dalam hal ini, pembelajaran terhadap best practice yang diterapkan di Mall Pelayanan Publik Kota Surabaya adalah meliputi yang pertama, peran kepemimpinan. Dalam hal peran kepemimpinan, pemerintah Kota Surabaya yang lebih dikenal dengan Kota Pahlawan telah berhasil melakukan reformasi birokrasi. Karena salah satu bentuk keberhasilan reformasi birokrasi di Kota Surabaya adalah semakin mudahnya pelayanan publik yang didapatkan oleh masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya yang dipimpin oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang belum genap memimpin selama 2 tahun telah menyita perhatian publik dengan terobosan dan inovasi yang telah dilakukan. Sebanyak 69 penghargaan nasional dan internasional sudah diraih oleh Kota Surabaya dalam jangka waktu kurang dari 2 tahun. Baik itu penghargaan untuk personal maupun instansi sebagai pemerintah Kota Surabaya. Kemudian, yang dapat dijadikan contoh dalam
penyelenggaraan pemerintahan Kota Surabaya adalah tentang inovasi pelayanannya. Beragam inovasi dikembangkan pemerintah Kota Surabaya. Dalam kurun waktu setahun terakhir ini saja ada belasan aplikasi layanan publik yang diluncurkan. Tidak saja peran kepemimpinan dan inovasi pelayanan sebagai lesson learned yang didapatkan dalam studi lapangan pada Mall Pelayanan Publik Kota Surabaya, melainkan mencakup hal-hal yang berkaitan dengan kompetensi dan pemberdayaan sumber daya manusianya, kemudian pembangunan jejaring kerja dan kolaborasi pemangku kepentingan, penerapan manajemen kinerja, penerapan manajemen risiko, planning and budgeting, serta pemanfaatan teknologi yang nantinya hasil yang diperoleh tersebut akan diuraikan lebih eksplisit dalam dinamika forum berikutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian sekilas laporan kelompok 1 yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wani